Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam bagi teman-teman semua. Nama saya di sini Venesia Widianti. Di sini saya akan membahas soal permasalahan yang pernah em, menimpa Ajinomoto pada tahun 2000-an. Nah, sedikit tentang Ajinomoto. Jadi Ajinomoto ini merupakan produk di bawah Ajinomoto Group yang merupakan bagian dari perusahaan global Ajinomoto Group dan telah hadir di Indonesia semenjak tahun 1969. Dan pada saat ini Ajinomoto sendiri memiliki 3 pabrik di beberapa daerah di Indonesia, yaitu di Mojokerto, di Karawang, dan juga Karawang Timur. Ajinomoto Indonesia sendiri itu terdiri dari beberapa grup, yaitu PT Ajinomoto Indonesia, PT Ajinomoto Sales Indonesia, PT Ajinex Internasional, dan PT Ajinomoto Bakery Indonesia. Nah, di sini yang mau kita bahas itu adalah soal penyedap rasa Ajinomoto. Jadi, penyedap rasa Ajinomoto itu adalah penyedap yang terbuat dari sari tetes tebu atau tepung tapioka dan diproses dengan fermentasi dengan menggunakan mikroba. Prosesnya itu sama seperti saat kita membuat kecap, keju, atau tape. Nah, Ajinomoto sendiri ini sudah mempunyai standar internasional dan telah memiliki lisensi. Lalu next kita masuk ke permasalahan yang pernah dilanda oleh Ajinomoto, yaitu pada tahun 2000 Ajinomoto dilanda oleh tuduhan yang jelas ini dilemparkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Tuduhan yang dilemparkan ini adalah bahwa komposisi penyedap Ajinomoto ini mengandung kandungan babi. Dan hal ini sempat menghebohkan masyarakat yang mana Indonesia itu sebagian besar penganut Muslim, yang mana sudah pasti ajarannya melarang untuk mengonsumsi babi. Nah, karena tuduhan ini, Badan BPOM memerintahkan Ajinomoto untuk menarik produknya dari pasaran Indonesia. Sedikitnya di Nusa Tenggara Barat, sedikitnya ada 3,5 ton bumbu penyedap merek Ajinomoto yang ditarik dari pasaran, dan untungnya eh, Ajinomoto ingin Ajinomoto memberikan ganti rugi kepada para pedagang dan pengecer, sehingga hal ini tidak terlalu menimbulkan masalah kepada penjual-penjualnya. Em, Penarikan Ajinomoto ini tidak hanya terjadi di dalam negeri, tapi juga terjadi di Singapura, yang pengimpornya berasal dari Indonesia sendiri. Ajinomoto Singapura terpaksa menarik bumbu masak kemasan 1 kilogram dari pertokoan di negeri itu sebagai langkah kepedulian terhadap warga Muslim di Singapura. Sebelumnya, Badan Agama Islam Singapura telah menganjurkan para konsumen Muslim untuk berhati-hati dalam memilih bumbu masak, juga mengajak masyarakat untuk lebih teliti memilih bahan-bahan makanan yang berada di supermarket yang ada di toko-toko yang berada di Singapura tersebut. Hmm, Lalu peredaran bumbu masak berlabel halal. Nah, karena adanya kasus ini, em, pihak dari manajemen Ajinomoto di kantor pusatnya, yaitu di Jepang, em, sempat meminta maaf karena adanya kejadian ini, dan kasus ini juga merugikan bagi Ajinomoto
karena sempat menggoyangkan saham Ajinomoto. Dan sempat juga tersiar kabar bahwa lemak babi ini dapat menurunkan saham Ajinomoto sebanyak 30 poin. Yang padahal perusahaan tersebut termasuk ke dalam 36 perusahaan makanan dan minuman terbesar di dunia dengan pendapatan 5 miliar US dollar pada masa itu. Lalu next, apa sih yang dilakukan sama Ajinomoto untuk menyelesaikan permasalahan ini? Yaitu penyelesaiannya karena dilihat sudah meresahkan, Ajinomoto pun menindaklanjuti kasus ini bersama dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Ajinomoto secara terbuka menyatakan bahwa produk penyedap rasanya tidaklah mengandung babi. PT Ajinomoto Indonesia dan Ignova Indonesia selaku produsen dari bumbu umami pun menggelar acara webinar dengan tema peran bumbu umami sebagai strategi menyusun menu sehat untuk keluarga. Dalam kesempatan itu, Guru Besar Keamanan dan Gizi Pangan Fakultas Ekologi Manusia dari IPB, yaitu Profesor Ahmad Sulaiman, mengungkapkan bagaimana bumbu umami dapat mendukung dalam strategi penyusunan makanan yang sehat, lezat, dan juga bergizi. Dengan dihadiri oleh Profesor Ahmad Sulaiman ini juga menguatkan bahwa pernyataan Ajinomoto memasukkan kandungan babi ke dalam penyedap makanannya itu sangatlah tidak benar. Lalu PT Ajinomoto Indonesia menyatakan bahwa produk-produk yang mereka produksi telah melakukan sertifikasi halal ulang dari Majelis Ulama Indonesia dan tidak perlu takut lagi untuk mengonsumsi produk dari Ajinomoto. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih telah menyimak.